Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua. Selamat berhari Minggu. Saya percaya kita semua diberkati pagi ini oleh puji-pujian. Setiap minggu kita diingatkan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak saudara untuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi ini kami masih didapati dalam keadaan sehat. Dan kami masih dianugerahi Tuhan kesempatan untuk kembali berkumpul bersama teman-teman kami semua Tuhan, saudara-saudara kami. Untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti Tuhan. Apa kehendak-Mu Tuhan. Apa isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan kami semua siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Shalom sekali lagi. Saudara-saudara, kembali lagi kita setiap minggu di sini diingatkan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang setia. Kalau saudara lihat cerita-cerita di perjanjian lama, bangsa Israel khususnya saudara. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikenal dengan tegar tengkuk. Ya, bangsa yang spesial sebenarnya, umat pilihan Tuhan, dianugerahi oleh kemurahan Tuhan, mendapatkan kehormatan untuk menjadi contoh, dipakai Tuhan untuk menjadi teladan buat segala bangsa. Tetapi mereka menolaknya. Menolaknya dari mana saudara? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, mereka hidup di bawah pimpinan para hakim-hakim. Ya saudara bisa baca di kitab hakim-hakim dan hari ini kita akan membaca salah satu darinya. Waktu mereka hidup di bawah hakim-hakim, mereka menolak. Bosen mereka. Mereka bilang, Tuhan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain yang dipimpin oleh raja. Sebenarnya mereka seolah-olah mau bilang, kami bosen dipimpin oleh engkau sebagai raja. Kami gak nyaman. Padahal apa yang menjadi kelebihan buat mereka, mereka anggap jadi sesuatu yang mengganggu mereka. Kadangkala kita merasa seperti itu saudara. Kita mengalami seperti itu. Kadangkala kita adalah umat pilihan Tuhan, anak-anak kesayangan, orang yang seharusnya mati ke dalam kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Kita dipilih menjadi umat kesayangan, menjadi anak kesayangannya. Tapi seringkali kita merasa, Tuhan, lebih enak hidup sebelum saya mengenal Engkau. Ya saudara, kadangkali kita berpikir seperti itu, terbersit pikiran itu saudara. Buat saudara-saudara yang belum nonton salah satu acara kami yang namanya Church Uncensored, kita lagi sempat ngomongin episode kedua tentang gangguan mental ya saudara. Ternyata banyak sekali kemarin minggu lalu Pastor Fedri sempat mention juga bahwa banyak sekali di antara kita yang tanpa kita sadari sebenarnya kita adalah mengidap dengan kadar tertentu saudara. Gangguan mental tersebut, gangguan jiwa tersebut. Tapi puji nama Tuhan, sekali lagi kabar baiknya. Kita semua adalah orang-orang yang diterima Tuhan dan dilihat Tuhan tanpa cacat. Dan waktu kita mengetahui, waktu kita mengerti kebenarannya bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Anak-anak yang sudah diselamatkan, kita bisa memberikan semua gangguan kita, kelemahan kita kepada Dia yang mengasihi kita. Ya, saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk kita melihat satu sosok, satu pribadi di perjanjian lama. Karakter ini mungkin saudara sering dengar, tapi mungkin juga kita mempunyai persepsi yang salah tentang karakter ini. Ya saudara, karakter ini yang namanya Simson. Mari kita sama-sama membuka di kitab Hakim-Hakim 13. Kita diperkenalkan dengan bagaimana dia lahir. Orang Israel melakukan pula yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Kalau saudara perhatikan dulu, beberapa tahun lalu saya pernah cerita juga tentang kitab Hakim-Hakim. Bangsa Israel dipimpin oleh 12 orang hakim-hakim, ada yang besar ada yang kecil. Besar maksudnya ceritanya cukup panjang, Simson salah satunya, Gideon salah satunya. Ya. Dan Simson adalah hakim terakhir dari bangsa Israel. Ya. Walaupun nanti sebenarnya Samuel penerusnya adalah juga sebenarnya seorang hakim, tapi Samuel lebih dikenal sebagai seorang nabi. Ya saudara, bangsa Israel
sering memiliki pola hidup yang lingkaran setan, muter lagi. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Waktu mereka melupakan Tuhan, mereka tidak melakukan yang namanya korban persembahan. Korban bakaran, korban penghapusan dosa. Saudara, dan sehingga tangan Tuhan tuh tidak melindungi mereka lagi. Sehingga bangsa asing bisa menjajah mereka. Saudara, waktu bangsa Israel selalu membakar korban bakaran. Waktu bangsa Israel submit pada Tuhan, tidak ada bangsa lain yang bisa mendekati mereka. Saudara, tapi waktu mereka meninggalkan Tuhan, bangsa-bangsa lain menjajah mereka. Ada Moab, ada siapa lagi? Amon, saudara, Filistin, Midian. Kali ini mereka dijajah oleh bangsa Filistin selama 40 tahun. Dan waktu bangsa Israel berteriak sama Tuhan, Tuhan mengirimkan seseorang yang bernama Simson. Di ayat kedua, pada waktu itu ada seorang dari Zora, ya kota Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Ayat ketiga, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, kalau saudara perhatikan, apa kejadian yang dialami oleh istrinya Manoah? Manoah artinya istirahat ya saudara. Waktu si pasangan ini mandul tidak punya anak, malaikat Tuhan datang. Saudara, para ahli Alkitab percaya yang namanya Malak Yahweh atau malaikat Tuhan adalah Yesus sendiri sebelum dia lahir sebagai seorang manusia. 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal ya saudara. Buat saudara-saudara yang nonton di online, yang hadir di offline, GBC akan merayakan Natal pada tanggal 12 Desember. So, don't miss it. Kita tidak melakukan reservasi, tetapi sebaiknya datang lebih pagi supaya tidak mengganggu ya saudara. Sama seperti peristiwa Natal saudara. Manoah dan istrinya tidak memiliki anak. Tetapi kembali lagi buat saudara-saudara yang rindu memiliki anak. Pagi ini ada harapan buat saudara. Karena bukan kebetulan kalau setiap firman Tuhan disampaikan. Saudara, engkau memang mandul dan tidak memiliki seorang anak. Tetapi engkau akan melahirkan seorang anak. Saudara, oleh sebab itu peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Dan malaikat Tuhan ini memberikan persyaratannya. Apa yang harus anak ini lakukan? Karena anak ini menjadi nazir. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dari dia mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya saudara, jadi dari awal Malak Yahweh, malaikat Tuhan bilang sama Manoah dan istrinya, anak ini menjadi seorang nazir Allah, tidak boleh dicukur, tidak boleh menyentuh terkena dengan anggur dan hasilnya, baik buahnya maupun anggur. Ya saudara, dan sebagai orang Yahudi, dia juga terikat dengan ketentuan Leviticus, imamat, bahwa dia tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat dirinya menjadi najis. Tapi saudara akan lihat dalam kehidupan Samson, bahwa Samson melanggar hampir semuanya. Ya saudara, ring a bell saudara, Abraham juga melakukannya. Di Alkitab kebanyakan anak Tuhan tahu bahwa Abraham adalah bapa orang beriman, Ishak juga demikian, ya saudara. Tetapi kalau kita baca teliti pelan-pelan, ada kabar baik, ada pengharapan bahwa orang-orang ini yang nanti di Ibrani 11 oleh iman, mereka dinyatakan orang-orang beriman saudara. Oke, jadi ceritanya Simson akhirnya lahir saudara. Terus bagaimana dengan kehidupan Simson? Kita lanjutkan lagi. Kita baca di ayat ke-17. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu. Jadi waktu itu dia ngomong sama istrinya minta tolong untuk ngomong juga sama suaminya, biar konfirmasi. Waktu Manoah ketemu, ini yang ditanyakan Manoah. Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Selanjutnya, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapakah engkau juga menanyakan namaku?
Bukankah nama itu ajaib? Inilah kenapa saudara, saya bilang tadi, mengapa malaikat Tuhan ini adalah Yesus sebelum dia menjadi manusia. Kenapa? Ring a bell? Pastor Yudi tahun lalu ngomongin tentang Natal di Yesaya. Silakan dibuka ayatnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Dalam bahasa Indonesia digabung saudara. Penasehat ajaib. Tapi dalam bahasa Inggrisnya boleh coba dibuka. Tapi dalam bahasa Inggrisnya namanya Wonderful Counselor. Jadi nama dia adalah penasehat, ajaib. Ini yang malaikat Tuhan katakan kepada Manoah. Mengapa engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Ya saudara. Jadi Yesus menunjukkan dirinya kepada Manoah. Oke saudara. Kita lanjut. Lalu Simson hidup dewasa saudara. Dan Simson tumbuh menjadi anak yang spoil, anak yang manja. Saudara bisa lihat dari ceritanya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Dan ia pulang bilang ke papanya, aku mau menikahi dia. Kawinkan dia dengan aku. Dalam bahasa Indonesianya, Simson pergi ke Timna. Tapi dalam bahasa Inggrisnya saudara, dijelaskan lagi bahwa Simson went down to Timna. Saudara, inilah indahnya Alkitab kita saudara. Setiap kata, setiap frase ada maksud Tuhan yang disampaikan. Sama seperti waktu Yesus pergi dari Yerusalem menuju Yeriko. Bukan cerita itu. Ada seseorang dari Yerusalem menuju Yeriko. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya ada seseorang went down to Jericho from Jerusalem. Yerusalem itu di tempat yang tinggi dan Yeriko itu kota yang terkutuk adanya di bawah. Waktu kita menuju tempat yang berdosa, kita bilang we are went down. Kita turun. Jadi waktu Simson matanya, saudara tahu bahwa bangsa Israel diperintahkan Tuhan melalui Musa untuk menikahi bangsanya sendiri. Sudah jadi kebudayaan bangsa Israel, mereka nggak boleh mix campur. Itulah sebabnya bangsa Israel menolak orang-orang Samaria. Kenapa? Waktu zaman pembuangan mereka mix dengan orang-orang lain, tapi mereka menganggap diri mereka tetap pure sebagai orang Yahudi. Tapi buat orang Israel seluruhan, mereka bukan orang Yahudi lagi karena mereka sudah campur. Ya saudara. Jadi waktu Simson mau ngincer cewek Filistin, itu sebenarnya sudah pelanggaran dari hukumnya Tuhan. Ya. Tetapi Simson tinggal bilang sama bapaknya, "Pak, saya lihat ada cewek cakep di sana, saya mau kawin sama dia." Terus papa mamanya berargumentasi sama dia. Gak kurang banyak apa cewek di tanah kita. Kenapa kamu harus nikah sama cewek itu? Tapi Alkitab juga mencatat. Tetapi orang tuanya tidak tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu supaya Simson cari gara-gara dengan bangsa Israel. Jadi ceritanya akhirnya papa mamanya nurutin. Datang ke Timna. Melamar perempuan itu. Tapi dalam perjalanan. Mereka jalan mungkin cukup jauh jalan kaki. Selagi mereka berjalan. Dan saya ngebayangin orang tuanya jalan di depan, dia jalan di belakang. Dia melihat tiba-tiba ada singa menerkam dia. Tanpa sepengetahuan orang tuanya dan dalam sekejap, ini udah kayak di film-film saudara, singa itu dicabik, srek, mati. Tapi gak ada yang tahu. Setelah mereka melamar, mereka pulang kan? Setelah pulang, beberapa waktu kemudian akhirnya Simson kembali untuk merayakan pestanya. Ya saudara, merayakan pestanya. Di ayat ke-8. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Jadi waktu dia menuju ke kota Timna lagi, dia lewatin jalan yang sama dan dia ingat, di sini dulu saya ngebunuh singa. Dan dia lihat singanya sudah jadi kerangka, jadi udah lumayan lama ya saudara. Dan dalam kerangka itu ada lebah dan ada madunya. Lanjut. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikan juga kepada mereka untuk memakannya. Tetapi tidak dikasih tahu dari mana madu itu. Saudara, kembali lagi. Simson melakukan pelanggaran terhadap
hukum imamat. Karena tidak boleh menyentuh mayat. Apalagi makan dari sesuatu daripadanya. Ya saudara? Dan dia bukan hanya dosa sendirian istilahnya. Dia bagi-bagi dosa ini kepada bapak mamanya. Bapak mamanya makan aja, manis ya kan. Singkat cerita sampailah dia pesta di Timna. Pestanya 7 hari saudara. Dan kita nggak tahu bagaimana mereka menyiapkannya, apakah mereka punya uang. Tapi yang kita tahu, Simpson mau cari modal untuk balikin ongkos pernikahannya. Caranya gimana? Dia bilang gini, ada 30 teman-teman tamu dari istrinya diundang. Dia bilang gini, saya mau kasih teka-teki, waktunya selama 1 minggu. Siapa yang bisa tebak dalam waktu 1 minggu ini? Saya kasih 30 pakaian dalam, pakaian halus, lenan, dan baju kebesaran bagian luar. Baju kebesaran itu artinya baju yang bagus ya saudara, bukan baju yang kegedean. Ya, jadi, tapi kalau kalian gak bisa jawab dalam 7 hari itu, kalian ber-30 kasih saya masing-masing 1 baju dalam dan baju kebesaran. Jadi 30 lawan 30. Saudara saya gak tahu, saya gak ngikutin harga pasaran jas, mesti nanya sama Rudy. Berapa Rud? Gak usah dikasih tahu lah, gak enak. Ya, mungkin 10 juta saudara-saudara. Baju dalam sama jas luar semua untuk ukuran zaman sekarang ya saudara. Itu mungkin minimal untuk suatu tailor yang bagus. Ya. Dan ini yang diundang adalah orang-orang besar di kota itu. Kalau 10 juta satu set, ada 30 pasang, berarti Simpson sedang taruhan 300 juta. Kasih tebak-tebakan. Kembali lagi, walaupun saya nggak sempat baca, tapi saya percaya berjudi itu dilarang, ya, saudara ya. Jadi dia kasih tebak-tebakan, dia bilang begini, dari yang kuat keluar makanan, dari yang manis keluar manisan, sesuatu yang manis. Kasih tebak-tebakan. Selama 7 hari itu tuh 30 tamu garu-garu kepala. Apaan tebak-tebakan? Ya. Inilah awal mulanya Simpson menjadi seorang komedian. Ya, nanti saudara lihat di akhirnya. Ya. Lalu istrinya, ya tamunya kan teman-teman istrinya ya di kotanya Timna. Jadi bilang, kasih tahu dong, kita orang nggak bisa tebak-tebakan nih. Di hari ke-7, istrinya bahkan diancam oleh 30 temannya itu. Kamu nggak ngundang saya untuk jadikan kami miskin kan katanya. Kasih tahu nggak? Kalau nggak kasih tahu, kamu sekeluarga saya bakar. Wuih, teman apa teman nih saudara? Ya. Akhirnya istrinya ini minta sama Simpson, merengek-rengek. Kasih tahu dong jawabannya. Dan apa kata Simpson sama dia? Papa mamaku aja nggak gua kasih tahu. Masa amal lu kasih tahu? Karena wanita ini merengek-rengek dengan sangat, dia akhirnya ngasih tahu. Dan akhirnya jawabannya teman-temannya tahu. Dan Simpson pun berpantun, kalau engkau tidak membajak dengan lembu betinaku, kamu pasti tidak bisa menjawab teka-tekiku. Jadi intinya, tebakannya ketahuan, dan dia harus bayar 30 kan saudara. Jadi dia pergi ke kota lain, ke kota Filistin lain, dia bunuh 30 orang, dia ambil bajunya, dikasih sebagai hadiah. Tapi dia marah, kesel, terus dia pulang ke rumahnya, balik ke Zoar. Zora, ya saudara, dia balik ke Zora, dia balik. Jadi pengantin baru ninggalin pengantin wanitanya. Papanya pikir ini si Simpson ngamuk. Jadi ini bininya dikawinin ke basementnya, dikasih ke basementnya. Setelah beberapa lama kemudian, di pasal ke-15 ayat 1, beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simpson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi waktu dia datang ke rumah mertuanya bilang gini, saya pikir kamu gak suka sama dia. Saya udah kasih ke basement ya katanya. Marah Simpson. Tapi bapaknya bilang, tapi dia pasti punya adik. Saya kasih kamu aja, katanya gitu. Amazing ya saudara. Kita menemukan cerita-cerita ini di Alkitab kayak Yakub ngawinin maunya Rahel, dikasihnya Lea. Ya, kerja lagi aja untuk mendapatkan adiknya. Cerita-cerita unik ini nyata dan terjadi dan tercatat di Alkitab kita. Ya, dan Simpson marah. Jadi Simpson ada alasan cari gara-gara. Jadi dia tangkap 300 anjing hutan
Diikat sepasang-sepasang ekornya, dikasih obor. Terus dilepas. Jadi ada 150 pasang anjing bawa obor, membakar habis semua kebun-kebun bangsa Filistin. Dan orang Filistin sebagai penjajah ngamuk Bombay. Siapa ini katanya? Terus semua orang tahu. Ini gara-gara Simpson, orang Israel itu. Kenapa dia begitu? Karena bapaknya ngasih istrinya kepada orang lain. Apa yang terjadi saudara? Istrinya dan bapak mertuanya dibunuh oleh bangsa Filistin. Waktu dibunuh bangsa Filistin, Simpson punya alasan lagi. Lu gak bunuh bapak mertua gue, bapak bini gue. Gue hajar lu juga. Jadi dia membunuh banyak orang Filistin gara-gara alasan itu. Terus dia lari. Lari tinggal di daerahnya orang Yehuda. Lalu bangsa Filistin mengepung daerah Yehuda itu. Terus orang Yehudanya kan yang damai, gak tahu apa-apa. Ini tiba-tiba bangsa Filistin datang mau ngegerebek gue ngapain gitu kan. Dia bilang, kami cari Simpson. Dia nyumpet di tempat kamu. Keluarin dia, kalau enggak tak habisi kalian. Akhirnya orang Yehuda kumpul rame-rame ketemu Simpson. Simpson nanya, kamu mau ngapain? Kami nggak ngapa-ngapain kamu, kami mau ngikat kamu serahkan kepada bangsa Filistin. Oh yaudah diikat aja, diikat pakai tali baru saudara. Diikat, wah orang Filistin senang, yes dapat tangkapan kita, ya kan? Kita habisi dia gitu kan. Tapi di hadapan orang Filistin dia memutuskan semua tali itu dengan gampangnya. Langsung dia bunuh lagi orang-orang Filistin itu. Ya saudara. Jadi Simpson punya banyak cerita dengan bangsa Filistin. Terus ceritanya di skip saudara. Dia di pasal ke-16 sekali lagi. Sekarang Simpson suka pergi melacur di kota Gaza. Amazing saudara. Simpson yang mungkin kita sekolah minggu kita tahu gambarannya. Oh ya by the way, dalam gambaran kita mungkin kita berpikir Simpson itu badannya kayak John, badannya kayak Arnold Suasana Segar itu saudara, ya, yang badannya gede begini, ya, ngangkat mobil mungkin lembu, gampang. Kita pikir badannya gede, tapi saya percaya Simpson adalah seseorang dengan badan berperawakan kecil. Buat teman-teman GBC yang sering datang offline, mungkin kenal dengan Mang Ajus, mungkin kenal dengan siapa lagi? Ferry, Ricky, badannya biasa-biasa aja. Tetapi waktu dia bisa ngangkat keyboard sama drum dengan begini, semua orang bilang, ini pasti gara-gara Tuhan. Tapi kalau badannya kayak John, biasalah dia fitness gitu kan. Ya John ya, biasa John. Ya saudara, saya percaya begitu. Dan di otak kita mungkin kita berpikir Simpson ini hakim-hakim tercatat, badannya gede, Tuhan pakai, roh Tuhan timbul atasnya. Dengan rahang keledai waktu dia tadi ditangkap, dengan rahang keledai dia membunuh 1000 orang. Udah kayak film Sanchi. Mati semua. Ya, saudara, kita pikir dia luput dari dosa. Tetapi hari ini kita lihat. Dosa demi dosa dia lakukan. Pelanggaran demi pelanggaran. Dia melacur di Gaza. Dan waktu dia melacur di Gaza, orang Filistin tahu semua. Kita tungguin malam, ntar dia pulang kita habisin. Kita ikat katanya. Tapi Simpsonnya tidur. Jadi dia nungguin semalaman di luar kota, di pintu. Simpsonnya keluar, setelah dia tidur dia bangun, dia keluar. Itu palang pintu kota saudara. Dicabut, diangkat, dia gendong. Dia bawa naik ke Hebron, naik ke gunung. Itu kayak saya rasa orang Filistin cuman, what? Ngeliatin doang gak bisa ngapa-ngapain. Pintu kota diangkat sama dia saudara. Ya saudara. Dan Simpson jatuhnya ke lubang yang sama lagi. Dia tertarik dengan seorang perempuan yang bernama Delila. Ya ini terkenal ya, filmnya ada, lagunya juga mungkin ada, Delilah ya. Terus di ayat keempat sudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Dan orang-orang Filistin tahu Simpson kalau jatuh cinta sama perempuan dia rela melakukan segalanya. Jadi orang-orang Filistin, raja-raja kota Filistin menghampiri, mendatangi Delila. Dia bilang, kamu tolong cari tahu rahasianya. Kenapa dia bisa sehebring ini, sekuat ini. Ya saudara, kalau kamu bisa kasih tahu, tak kasih sogokan perak banyak sekali. Ya, jadi sejak saat itu, Delila berusaha mengorek apa rahasianya Simpson.
Jadi in a sense kita tahu Delila nggak cinta sebenarnya karena dia cinta uangnya ya saudara. Simpson ngibulin Delila sampai 3 kali saudara. Dia bilang pertama kali kalau aku diikat dengan tali busur yang belum pernah dipakai, aku akan hilang kekuatannya. Diikat lalu dites. Orang Filistin datang, dia lagi tidur kan, lagi tidur diikat. Orang Filistin datang, putus semua, gampang. Delila komplain, wah kamu bohongin saya sekali. Kalau kamu benar-benar cinta saya, kasih tahu dong rahasianya. Dibohongin lagi, kalau aku diikat dengan tali yang masih baru, yang belum pernah dipakai, aku pasti lumpuh katanya. Dia tidur diikat lagi, dan saya percaya Simpson tidurnya kayak saya. Turbo, turunan kebo. Ya saudara, kalau tidur diikat nggak bangun. Ya tiba-tiba Filistin datang, dia bangun, putus. Semua saudara ya. Ketiga kali dibilang, sama Delila ya komplain lagi. Kamu gak cinta sama saya, kamu bohongi saya terus. Sama kayak banyak suami kali ya, suka bohongin istri ya. Ya, jadi dia bilang, oh kalau rambutku dipintal pakai penenun, dipintal 7 katanya. Jadi waktu dia tidur, saya ngebayangin Delila bawa mesin tenunan gitu, rambutnya dijalin, gezer, terus dipanggil. Filistin datang, habis semua sama itunya keangkat semua kan. Akhirnya karena dia nangis dengan sangat, akhirnya dikasih tahu. Aku ini seorang nazir Allah, rambutku tuh gak pernah dipotong. Kalau rambutku dipotong, habis sudah. Dan Delila tahu kali ini dia gak mungkin ngebohong. Jadi dia langsung panggil rajanya, gak pakai tes lagi. Somehow perempuan tahu kapan laki-laki tuh ngomong jujur apa enggak. Tapi buat itu inti sermon hari ini. Ya. Jadi waktu dia tidur, dia dibotakin saudara. Dibotakin, lalu dia ditangkap dengan mudahnya. Bangsa Filistin senang sekali. Dan karena sangat benci dengan Simpson, matanya dicungkil dua-duanya. Jadi Simpson adalah pahlawan gagah perkasanya Tuhan. Yang badannya begeng, matanya buta. Botak. Jika saudara botak begeng jangan tersinggung. Ya, saudara. Terus dia di penjara. Waktu di penjara, rambutnya sudah mulai tumbuh lagi. Dan dia kerjaannya menggiling katanya. Ada beberapa versi bilang, tapi saya nggak percaya ya, tapi mungkin aja saudara. Ada yang bilang pekerjaannya menggiling itu dihaluskan. Dalam bahasa aslinya pekerjaannya adalah sebagai gigolo. Ya, jadi waktu dia hidupnya selama ini melacur terus. Sehingga akhirnya hukumannya adalah waktu dia di penjara, orang-orang Filistin ngantri sama dia. Ya, tapi kita stick to the terjemahan bahasa Indonesia saja. Lebih enak dengarnya. Kerjanya menggiling. Ya saudara. Singkat cerita di akhir hidupnya, bangsa Filistin mengadakan pesta gede-gedean. Merayakan kemenangan mereka atas Simpson. Jadi semuanya hadir di gedung terbesar mereka. Kalau sekarang di kita Jakarta punya GBK. Kumpul semua penggede-penggede Filistin ngumpul. Gedungnya bertingkat ya, lantainya bertingkat. Dan Simpson dipanggil. Kita lihat di akhir hidupnya. Pasal 16 ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Ya kan saudara? Kalau saudara buat kita, Simpson ngelawak. Yang nulis kali yang ngelawak. Simpson dipanggil dari penjara lalu ia melawak di depan mereka. Saya mau nyanyi bintang kecil katanya. Ya saudara dia ngelawak. Terus bangsa Filistin ketawa-katawa dan sebagainya. Terus di akhir hidupnya, Simpson minta sama Tuhan, saudara. Doanya. Di ayat 30. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Saudara perlu tahu bahwa yang minta mati adalah Simpson. Tuhan gak bilang Simpson dalam keadaan buta diikat gitu dia harus mati. Enggak. Tapi Simpson yang minta, biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Lalu dia membungkuk sekuat-kuatnya, dia dorong pilar besarnya saudara. Ada gambar ya saudara. Ya. Dan rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara, 3.000 orang dalam satu event mati karena perbuatan Simpson. Dan Alkitab mencatat apa yang Simpson perbuat hari itu
yang dia bunuh hari itu lebih banyak daripada seumur hidup dia bunuh. Padahal tugas dia sebagai hakim, pembela bangsa Israel. Konteks pembela, konteks Mesias pada waktu zaman hakim-hakim adalah membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa asing. Dan tugasnya ialah ngebunuh bangsa-bangsa itu. Betul ya saudara? Jadi selama hidupnya Simson ini sebenarnya dia tidak produktif. Waktu dia mati terakhir, yang dia bunuh lebih banyak. Saudara, di GBC setiap minggu kita diajarkan untuk melihat Yesus. Kita mungkin memiliki problem, kita memiliki masalah. Tidak ada manusia di tempat ini dimanapun, termasuk yang sedang nonton, bebas dari masalah. Bedanya adalah masalahnya masing-masing berbeda. Ada orang yang bergumul tentang kesehatan. Hartanya banyak. Anaknya mungkin banyak. Ada orang yang bergumul tentang anak. Uangnya banyak. Badannya sehat. Ada orang yang bergumul tentang keuangan. Anaknya juga mungkin banyak. Atau gak punya anak. Badannya sehat. Lain-lain saudara. Ada orang semuanya baik. Uang ada, mobil, rumah ada, anak ada. Hubungannya berantakan. Anaknya benci dia. Istri sama suami pisah kamar. Pisah rumah bahkan. Semua orang punya masalah beda-beda. Tetapi kita setiap minggu diingatkan bahwa kita harus fix our eyes unto Jesus. Kita melihat Yesus. Bahkan dalam cerita Simson ini kita bisa melihat Yesus di dalam cerita ini. Waktu Simson berdiri meregangkan tangannya. Waktu dia mendorong pilarnya. Ya saudara. Mengingatkan kita kepada siapa? Mengingatkan kita pada waktu Yesus tangannya terentang. Besar-besar. Waktu dia disalib, saudara. Kita tahu saudara, waktu Yesus hidup dia menyembuhkan banyak orang. Waktu Yesus hidup dia memulihkan banyak orang. Waktu Yesus hidup dia menyembuhkan, memulihkan, menolong, membuat banyak mujizat. Tetapi saudara, waktu Yesus mati di kayu salib. Dan lahirlah gerejanya, saudara dan saya. Dan jutaan dan miliaran orang di dunia saat ini. Banyak mujizat terjadi. Banyak kesembuhan terjadi. Banyak pertobatan terjadi. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, jauh lebih banyak orang yang dia selamatkan. Ini kontrasnya dia dengan Simson. Saya menggambar sendiri gambar ini karena cari gambar Simson ceking begeng di internet itu nggak ada saudara. Jadi kita harus bikin sendiri. Karena kalau digambar tuh badannya ya itu tadi. Ya. Saya percaya bahwa kisah Simson ini mengingatkan kita. Tadi waktu kita mendengar pujian, Engkau Allah yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, saudara. Tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa bangsa Filistin kok bodoh banget? Udah tahu Simson itu kekuatannya di rambutnya. Betul saudara ya? Udah tahu dia kalau gondrong itu berbahaya. Kayak Pastor Fedri kalau gondrong itu, buis. Wow, rock and roll ya. Ya, sekarang lagi dicukur dia, lagi dijinakan sama Lili. Ya. Udah tahu kalau dia gondrong berbahaya. Di penjara cukup lama, rambutnya tumbuh lagi. Tapi kenapa bangsa Filistin nggak takut, saudara? Pernah kepikiran nggak, saudara? Karena bangsa Filistin percaya Tuhan meninggalkan dia. Mau gondrong kayak mau rambutnya segini keluar dari sini maksudnya, ya nggak efek, ya. Karena Tuhan sudah meninggalkan dia. Tetapi kabar baiknya, di bawah perjanjian baru, oleh karena pengorbanan Yesus sekali untuk selamanya, dia bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil engkau dari aku. Tidak ada perbuatan sejahat, seburuk apapun dosamu yang bisa mengambil engkau dari tangan dia. Kabar baik, saudara. Jadi bangsa Filistin berpikir Simson ditinggalkan Tuhan. Tapi kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan selalu berusaha meyakinkan kita. Karena dia tahu kita adalah orang-orang yang galau. Ya, mana mungkin dosa saya sudah seberat ini. Tidak mungkin dosa saya diampuni. Dosa saya besar.
Saudara, di mata Tuhan tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa sudah beres di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Dia ampuni. Datang kepada Tuhan apa adanya. Sama seperti anak bungsu yang datang kepada Bapa dengan segala keadaan dia, dengan bau babinya dia, nggak mandi, keringetan, berjalan berhari-hari, bau tengik, saudara. Bapaknya tetap merangkul dia, mencium dia, memberikan dia jubah kebenaran. Saudara, saya percaya pesan pagi ini mengingatkan kita betapa kita memiliki Bapa yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita lihat di Ibrani, ayat penutup kita, di Ibrani 11. Ayat ini mungkin saudara sering dengar, bukan sebagai penguatan buat saudara, tetapi somehow Tuhan kita mendengarnya menjadi suatu tuntutan yang membuat kita down. Kalau saudara baca di Ibrani 11 ayat 1-nya, iman adalah dasar segala sesuatu dan sebagainya ya. Karena disebutkan karena iman Habel, karena iman Musa, karena iman Abraham, ya walaupun dia sudah tua dia tidak menganggap dirinya bla 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 ya. Kita melihat Ibrani 11 ini sebagai sesuatu yang andai aku dianggap Tuhan seperti gitu. Saudara, kabar baiknya pagi ini, saudara termasuk dicatat di Ibrani 11. Kalau saudara bisa melihat diri saudara, Tante Lim, Ferry, engkau karena iman. Karena saudara di ayat 32 dan 33 dikatakan, dan apakah lagi, jadi setelah penulis kitab Ibrani nulis banyak karena ini, diakhiri dia. Apalagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, orang yang penakut itu. Ya, saudara, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi. Saudara, di mata Tuhan, oleh karena ketaatan Yesus, kita adalah orang-orang yang beriman. Di mata Tuhan, oleh karena Yesus, kita disebut lebih dari pemenang. Terus berpegang pada kebenaran itu. Terus berpegang pada cinta kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Kita mungkin jatuh, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, orang benar jatuh 7 kali, tetapi dia tetap bangun. Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang pernah bisa mengambil, siapapun yang bisa mengambil engkau dari tanganku. Yesus berusaha memberikan kita jaminan. Tapi karena kita ragu, dia memberikan double garansi. Dan tangan Bapakku yang lebih besar dari tanganku memegang engkau. Tidak ada yang bisa mengambil engkau dari siapapun, even yourself. Even yourself. Karena kamu pikir kamu lebih besar dari yang lain. Sometimes. Ya saudara, kita akhiri ibadah hari ini. Kita mau mengingat apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Apa yang dia sudah korbankan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Bahkan sebelum kita tahu kita butuh, dia sudah memberikannya buat kita, saudara. Bukankah dia Tuhan yang baik? Bukankah dia Tuhan yang begitu mengasihi kita? Saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus adalah suatu sakramen yang Tuhan tetapkan. Sakramen penting, saudara. Yang kita akan terus lakukan sampai dia datang. Karena dalam sakramen ini, kalau saudara ingat, waktu cerita tentang Mephiboset, waktu kita adalah Mephiboset, kita adalah orang cacat yang tidak layak. Tetapi Daud duduk menunggu sampai Mephiboset datang, duduk, baru makanan dimulai. Siapa Mephiboset? Mephiboset menilai dirinya adalah anjing yang pantas mati. Tetapi Daud yang adalah gambaran Yesus mengundang ke dalam meja pesta makannya bersama-sama. Dengan semeja dengan raja. Ini yang akan kita lakukan saat ini, saudara. Mari kita angkat tubuh Kristus. Ini adalah tubuh Kristus. Tubuhnya sudah diserahkan, dipecah-pecahkan, dihancurkan. Supaya kita sehat. Supaya kita berbuah.
supaya kita punya pikiran damai. Badannya habis, saudara. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya disikat habis. Semuanya berdarah, semuanya terluka. Dan dia willing menerima hukuman itu. Karena dia cinta sama saudara. Jika saudara memiliki sakit penyakit, apapun itu, lihat salibnya, lihat apa yang sudah dia buat saudara. Katakan, seluruh penyakitku sudah engkau tanggung Tuhan Yesus. Supaya kesehatanmu yang ilahi itu tertukar kepada saya Tuhan. Saya memiliki tubuh Kristus. Kesehatan adalah milik saya Tuhan. Karena engkau sudah membayarnya dengan lunas. Saudara, mari kita sama-sama terima tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Kita mau mengangkat cawan berisi darah Tuhan Yesus. Simson dilarang menyentuh anggur. Kalau saudara pikirkan itu, betapa beruntungnya kita saat ini. Kita diminta, diingat, dianjurkan untuk terus mengingat perjanjian kita dengan Tuhan. Dengan meminum anggur, dengan meminum darahnya. Kita adalah satu-satunya kepercayaan di dunia ini. Di mana umatnya meminum darah Tuhannya. Kepercayaan lain meminta darah umatnya buat dia. Tapi Tuhan kita memberikan dirinya. Menunjukkan cintanya, kasihnya buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang tercurah. Sekali untuk selamanya, untuk pengampunan dosaku. Dosaku kekal Tuhan, sebab darahmu kekal. Pengampunanmu sempurna Tuhan, karena darahmu sempurna. Kami dilayakan, diakui, diangkat menjadi anak kesayanganmu, oleh karena penebusan darahmu. Keluarga kami dilindungi sama seperti bangsa Israel di Goshen Tuhan. Tidak ada kematian mendekati kemah kami, karena kami dibungkus oleh darahmu. Kami terima Tuhan penebusan dosa sekali untuk selamanya oleh darahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu dan darahmu yang bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami adalah milik-Mu selamanya Tuhan. Dan Engkau adalah milik kami selamanya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar juga kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Biar ini menjadi testimoni kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Bahwa Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Berdoa buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Anak-anak-Mu di tempat ini. Yang sedang mengalami pergumulan. Apakah itu kesehatan. Apakah itu keuangan. Apakah itu pekerjaan. Apakah itu hubungan. Dan lain sebagainya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Thank you Lord Jesus. Amin. Saudara, saya juga mengundang buat saudara yang pagi ini baru pertama kali mendengar kabar baik. Bahwa ada pribadi yang namanya Tuhan pencipta alam yang mau datang ke dunia. Menjadi manusia yang namanya Yesus. Dan dia hidup mentaati seluruh persyaratan ketentuan Tuhan. Dan dia menjalaninya dengan sempurna. Dan dia menyerahkan nilai sempurnanya dia buat saudara dan saya. Dan jika saudara saat ini mendengar kabar baik itu dan saudara memutuskan, saya mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, ikuti doa saya saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, buat kabar baik Tuhan. Bahwa Engkau sudah mati bagi dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya diampuni Tuhan. Aku mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pribadi, Engkau adalah Allah saya untuk selamanya, Raja dan Tuhanku untuk selamanya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Aku menyerahkan hidupmu ke dalam tanganmu Tuhan. Aku menjadi anakmu. Amin. Jika saudara berdoa seperti itu, selamat saudara sudah menjadi anak Tuhan. Saudara tinggal mencari gereja, mencari makanan di sekitar saudara. Jika saudara tinggal di Jakarta dan sekitarnya, dan saudara bisa datang ke GBC,
Silakan datang, kami dengan sukacita mengajak saudara bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan Yesus setiap saat. Saudara, haleluya. Kita akhiri ibadah pagi ini, saudara. Angkat kedua tangan kalian. Kita mau menerima berkat dari Tuhan kita. Diberkatilah engkau dengan kesehatan. Diberkatilah engkau dengan perlindungan. Berkat dari Yang Maha Tinggi tercurah atas hidupmu, hidup keluargamu, hidup anak-anakmu, hidup orang tuamu. Semua yang engkau kerjakan Dia buat menjadi berhasil. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia yang memelihara engkau. Dia memancarkan wajahnya yang penuh sukacita kepadamu. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan umatmu ke dalam tanganmu. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.